membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari dunia internasional. Ya, dari tentunya polemik Palestina dan juga Israel, Hizbullah punya pemimpin baru. Ini Israel langsung menyatakan sikap bahwa tidak akan lama. Wow, ini dilansir dari Detik News, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant ini memperingatkan pemimpin baru kelompok Hizbullah Naim Qasim bahwa pengangkatannya ini tidak akan lama. Dilansir dari kantor berita AFP pada Rabu 30 Oktober 2024, dalam postingan terpisah nih ya, dalam bahasa Ibrani, Gallant menulis bahwa hitungan mundur telah tiba. Waduh ya, seperti yang kita ketahui memang ya, dari pemimpin Hizbullah sebelumnya ini dikabarkan tewas. Setelah beberapa bulan ya, ini baru menjabat menggantikan posisi pemimpin sebelumnya yang juga memang tewas oleh Israel seperti itu. Dan kalau kita melihat juga ya, ini pada hari Selasa sekitar 60 proyektil ditembakkan oleh Hizbullah ke Israel hingga pukul 15.00. Nah, ini juga disampaikan oleh militer Israel. Dan dalam beberapa minggu nih ya, Hizbullah ini telah menembakkan antara 180 dan 200 roket pada beberapa hari. Dan ini akhirnya gitu kan ya, militer Israel juga melakukan serangan udara yang intens terhadap fasilitas produksi dan penyimpanan senjata Hizbullah di Libanon. Wah, ini memang kalau kita bicara tentang polemik Hizbullah dan juga Israel gitu ya, ini masih akan terus berlanjut. Bahkan dengan pergantian pemimpinnya gitu kan ya, ini akan terus berlanjut sekali ya. Entah bagaimana seperti itu, tapi lagi dan lagi ya, kalau kita melihat memang pada dasarnya kelaku sendiri gitu ya, lebih miris ketika melihat warga-warga sipil yang tidak bersalah justru menjadi korbannya. Entah apa yang memang menjadi tujuan di antara keduanya, tapi alangkah lebih baiknya memang perdamaian dunia, khususnya yang memang terjadi di Palestina, kemudian juga wilayah-wilayah timur gitu kan ya, ini dapat juga dirasakan. Sayang rasanya pemirsa dan juga sedih ya, tentunya ada banyak sekali berita-berita tentang pembunuhan, kemudian juga pemboman yang memang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin ini kalau menurutku cukup egois seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dari Israel ini, entah ya siapa backingannya gitu ya pasti juga pemirsa tahu gitu kan. Tapi benar-benar seperti tidak punya takut gitu ya, dan tadi ya merasa sungguh percaya diri gitu. Padahal gitu ya, ketika banyak orang yang menyuarakan tentang keadilan, tentunya juga ini akan berbalik kepadanya gitu kan ya, mendapat sorotan yang tidak enak gitu dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di dunia. Nah, selanjutnya pemirsa, dari berita luar negeri kita akan berbicara mengenai tradisi. Berbicara tentang Indonesia, Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman. Entah dari bahasa, budaya, kemudian juga suku, dan yang lainnya. Salah satunya ini ada tradisi tepung tawar Riau yang merupakan wujud rasa syukur masyarakat Melayu. Nah, ini dilansir dari Detik Sumut nih ya pemirsa. Tradisi tepung tawar merupakan tradisi khas masyarakat Riau. Dan tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diterima seperti kesehatan, rezeki, dan juga berkat lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Riau ini menggunakan bahasa, adat, dan juga budaya Melayu yang mencerminkan kekayaan adat dan tradisi daerah tersebut. Termasuk pemirsa, di dalamnya adalah tradisi tepung tawar. Nah, ini dikutip dari kebudayaan kemendikbud.go.id. Tepung tawar merupakan upacara adat budaya Melayu
Riau yang diwariskan dari para raja-raja terdahulu ya. Dan ya ini tepung tawar ini biasanya sering dipraktikkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, menempati rumah baru, kemudian juga membeli kendaraan baru, khitanan, serta dalam bentuk perayaan lainnya yang memang menandakan kegembiraan. Dalam masyarakat Melayu, pemirsa, ada pepatah yang mengatakan kalau buat kejen nikah kawin, kalau belum melaksanakan acara tepung tawar. Jadi katanya belum nikah kalau semisal belum melaksanakan tradisi tepung tawar. Nah, selain dengan perkembangan zaman ya, ternyata pelaksanaan tradisi tepung tawar ini mengalami perubahan juga pada sebagian ritualnya. Dan perubahan ini berdampak juga pemirsa pada perubahan makna dari tradisi tersebut. Nah, berbicara tentang tradisi, tentunya kita selaku masyarakat Indonesia perlu berbangga dan tentunya bukan hanya berbangga ya pemirsa, kita juga perlu melakukan aksi dengan salah satunya melestarikan tradisi yang ada. Dengan begitu, ini nanti anak cucu dan cicit kita itu akan merasakan hal yang sama juga dan akan melihat ya tentunya tradisi-tradisi yang ada di zaman dahulu gitu kan ya. Nah, pemirsa, berita dari tepung tawar tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih loh pemirsa, masih terus setia membersamai kami di Pagi Seru mengulas berita terupdate no kaku-kaku. Ada banyak berita lainnya yang tentunya akan kita ulas secara berkala di Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Sultan TV. Jangan lupa loh pemirsa untuk saksikan program-program lainnya juga di kanal YouTube Sultan TV. Kemudian pemirsa yang mau baca berita ada juga di website Sultan TV dan konten-konten terupdate ada di media sosial Sultan TV. Nah, pemirsa, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga diberikan kesehatan, semangat selalu. Ini meskipun akhir bulan, kita harus berbahagia. Karena besok ya, besok nih awal bulan gitu ya. Baik pemirsa, saya Rodlo Rida dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.